Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan saya Anis Suprapti SPD, unit kerja SMA Negeri 1 Cepu, CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan saya Ernawati Eskom SPD, unit kerja SDN 1 Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan nama saya Sartono Sarjana Pendidikan, unit kerja SDN 1 Pocowatu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Kita hari ini yang kita capai dalam coaching yang akan terlaksana pada hari ini, Pak? Tujuan percakapan coaching kali ini adalah solusi atas permasalahan saya tentang pengembangan diri yang sudah selama 1 tahun tidak melaksanakan tugas tersebut karena kesibukan saya dan kemampuan IT saya yang rendah. Lalu kemudian kompetensi apa yang ingin Pak Sartono kembangkan dalam pelaksanaan coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching kali ini adalah kompetensi kehadiran penuh atau kompetensi sebagai pendengar yang baik tentang masalah dari kemudian kompetensi untuk membuat yang berbobot, pertanyaan yang kompetensi untuk memberdayakan supaya bisa membuat rencana aksi yang lebih spesifik gitu loh. Lalu bagaimana Pak Sartono inginkan? Apa yang harus saya lakukan nanti? Apa yang harus saya amati dalam pelaksanaan coaching ini? Gini Bu, apakah saya sudah fokus pada hadir penuh sebagai mitra coach? Apakah saya sebagai coach sudah terbuka terhadap pemikiran-pemikiranku, membantu coach untuk menangkap perubahan apa yang terjadi selama proses coach dengan coach dan mengambil solusi dari permasalahan yang dihadapi itu. Lalu bagaimana penilaian Pak Sartono sendiri terhadap apa yang harus kita kembangkan dalam pelaksanaan coaching ini, Pak?
menurut saya Bu, yang harus saya kembangkan itu adalah kemampuan menggali, memetakan situasi untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide yang baru gitu loh Bu. Oh gitu. Jadi apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan pada proses coaching kali ini, Pak? Harapan saya adalah pada proses coaching kali ini berjalan lancar, saya bisa fokus pada berdasarkan kemitraan dan bisa menggali kekuatan atau potensi dari untuk dikembangkan. Saya dan bisa menemukan solusi dari masalah-masalah skala yang selanjutnya gitu loh. Selamat siang. Apakah Kak Sartono hari ini punya waktu luang, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Silakan, ada apa ya Bu? Mari silakan duduk. Saya perhatikan di kantor tadi Bu Ani tampak melamun, pendiam dan tidak bersemangat gitu Bu. Seperti hari-hari biasa. Memang ada masalah apa ya Bu? Dan apa yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf jadi mengganggu waktu istirahat Pak Sartono. Tidak apa-apa Bu, monggo silakan. Baik, Pak. Begini ceritanya. Saya mau cerita tentang masalah yang saya alami. Apakah Pak Sartono bisa membantu saya? Tidak apa-apa Bu Ani, tidak mengganggu kok. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi, Pak. Semacam pemecahan masalah yang saat ini sedang saya hadapi, Pak. Oh gitu. Lalu masalahnya apa tuh Bu Ani? Coba Bu Ani ceritakan kepada saya apa yang sedang Bu Ani rasakan dan alami saat ini. Mungkin saya bisa bantu masalah Bu Ani. Begini Pak Sar, masih ingat tidak? Hari Rabu kemarin saya dipanggil kepala sekolah di ruangan beliau, Pak. Dan saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Oh gitu. Bagaimana bisa terjadi itu? Lalu apa yang membuat Ibu Ani mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius kok, Pak. Tidak serius Bu. Tidak serius ya, seperti apa ya Bu? Gini Pak, Kepala Sekolah memberi kritik dan saran tentang saya karena 1 tahun ini Pak, saya itu tidak melakukan pengembangan diri sama sekali. Pengembangan diri yang bagaimana ya Bu Ani? Apakah Bu Ani sama sekali tidak pernah melaksanakan pengembangan diri selama 1 tahun ini ke belakang ya Bu? Baik online maupun offline kan harusnya bisa Bu. Kepala sekolah sepertinya keberatan Pak jika selama ini saya tidak melakukan pengembangan diri baik online maupun offline. Apalagi berkaitan dengan pengembangan diri terkait materi kurikulum merdeka yang sedang kita laksanakan saat ini Pak. Oh gitu ya Bu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Ani dengan respon dari Bapak Kepala Sekolah itu? Jujur ya Pak, selama ini saya malas Pak melakukan pengembangan diri karena saya sangat sibuk, tidak bisa membagi waktu antara tanggung jawab saya di rumah dan tupoksi saya sebagai guru. Apalagi sekarang ini administrasi yang harus kita kerjakan sebagai guru kan banyak dan kemampuan IT saya juga masih rendah Pak. Jadi masalahnya seperti itu ya. Kalau begitu saya akan tanya Bu Ani dulu. Apakah dulu Bu Ani sudah pernah melakukan diklat atau melakukan pengembangan diri Bu? Saya dulu itu selalu melakukan diklat pengembangan diri Pak. Tetapi dalam pengerjaan tugasnya saya tidak sendirian, saya dibantu rekan-rekan untuk mengerjakan. Dan saya juga diklatnya hanya sekup kecil Pak, diklat di MGMT saya atau di sekolah saja, IHT yang ada di sekolah. Iya. Jadi ya Bu Ani, sebenarnya
Ibu juga tidak harus membagi waktu, lalu bagaimana hasilnya Bu Ani? Begini Pak, sebenarnya saya itu berpikir, saya itu selama ini itu melakukan diklat dengan cara begini Pak, saya hanya melakukan diklat referensi dari teman-teman saja. Saya jadi mengandalkan rekan-rekan saja untuk diklat. Tadi Pak Sartono sudah bilang jangan mengandalkan teman-teman, tapi juga Pak Sartono mungkin ada diklat online, menganjurkan saya untuk diklat online maupun offline. Kenapa saya tidak berpikir sampai ke sana ya Pak? Selama ini memang ada diklat mandiri melalui platform Merdeka Belajar yang mudah sekali saya akses melalui HP. Yang manfaatnya di samping saya bisa update ilmu tentang kurikulum Merdeka, sebenarnya saya juga mendapatkan sertifikat pengembangan diri secara mandiri Pak. Nah Bu Ani, itulah pentingnya kita sebagai guru mengikuti perkembangan diri kita melalui diklat, baik online atau offline. Mungkin kan harapan dari Bapak Kepala Sekolah adalah seperti itu, supaya Ibu Ani bisa selalu update ilmu terbaru dan dapat sertifikat pengembangan diri dan bisa itu gunakan untuk menaikkan tingkat ke depan Bu. Iya ya Pak, saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Ya, selanjutnya setelah Bu Ani bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Ani? Terus terang Pak, setelah kejadian ini hati saya itu perasaan saya menjadi yang tadinya perasaan saya menjadi kurang nyaman, resah, kepikiran terus sampai di rumah tentang masalah ini. Akibatnya tugas-tugas lain karena teguran kepala sekolah itu saya menjadi resah, kemudian tugas-tugas lain itu terabaikan Pak Sartono. Lalu apa yang membuat hati Ibu, perasaan Bu Ani merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena kepala sekolah menyampaikan kepada tim PAK sekolah dan pengawas sekolah Pak. Jadi saya takut jika kemudian dari saya itu terjadi masalah. Iya, jadi jika saya menyimpulkan ya membuat Ibu Ani merasa tidak nyaman adalah Bu Ani selama 1 tahun ini tidak melakukan pengembangan diri baik dengan diklat online maupun offline, terutama pengembangan diri dengan diklat tentang kurikulum Merdeka. Bu Ani hanya mengambil informasi dari Google dan teman yang sudah melakukan diklat. Ketika ditegur Bu Ani beralasan sibuk dan kemampuan IT-nya kurang, jelas itu membuat kepala sekolah resah dan menyampaikan kepada GPAK dan pengawas sekolah. Iya ya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur tim PAK dan pengawas enggak ya Pak ya? Menurut saya untuk masalah ini Bu Ani bisa memproteksi diri dan mempersiapkan diri ketika nanti ditegur tim PAK dan pengawas sekolah. Bu Ani harus bisa menjelaskan itu masalahnya yang sebenarnya. Pasti tim PAK dan pengawas akan menyampaikan langkah-langkah yang harus Bu Ani tempuh dalam rangka untuk pengembangan diri, terutama materi kurikulum Merdeka yang baru kita laksanakan ini. Iya Pak Sar, saya siap. Dari apa yang sudah Bu Ani ceritakan, rencana apa yang Bu Ani akan lakukan ke depan? Saya akan melakukan, pertama saya akan menemui kepala sekolah lagi Pak. Saya akan menjelaskan kepada beliau terkait langkah-langkah ke depan saya dalam rangka pengembangan diri saya. Begitu ya. Jadi lalu apa yang lain yang akan Ibu Ani lakukan setelah itu? Saya juga meminta saran dari tim pengembang dan pengawas sekolah dalam rangka pengembangan diri saya melalui diklat online maupun offline, terutama berkaitan dengan pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar. Lalu bagaimana dengan proses pengembangan diri Bu Ani yang selanjutnya? Setelah ini, saya akan selalu update ilmu terbaru terkait pengembangan diri saya.
melalui diklat yang bisa saya lakukan offline bersama dengan rekan-rekan guru fisika di MGMP Blora atau di komunitas guru lain. Saya juga akan giat melakukan diklat online yang diluncurkan oleh pemerintah, Pak, terutama diklat mandiri online Merdeka Belajar yang mudah kita akses melalui HP menggunakan IT tanpa butuh kemampuan IT yang canggih. Jadi bisa diakses hanya menggunakan HP kita saja, Pak. Ya, betul sekali. Ibu bisa dilaksanakan, semoga bisa berjalan dengan baik, Pak. Alhamdulillah Pak Sar, sekarang saya merasa lega. Karena jujur Pak, tadi saya itu merasa takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan Pak, ada tim pengembang PAK, kemudian kepala sekolah, dan pengawas sekolah Pak. Ya, alhamdulillah kalau Bu Ani sudah merasa lega, merasa nyaman. Lalu dari yang sudah Bu Ani rencanakan, komitmen apa yang akan Bu Ani lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Bu? Biar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk hal itu, satu, saya akan melakukan komitmen Pak. Saya akan selalu rutin melakukan pengembangan diri melalui diklat online maupun offline. Secara rutin dijadikan suatu kebutuhan bagi saya untuk update ilmu terbaru yang nantinya berguna untuk pembelajaran saya. Kedua, saya juga akan belajar IT dengan teman-teman saya. Kemudian saya juga harus membagi waktu supaya bisa tetap melakukan pengembangan diri. Gitu Pak Sar. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Ani untuk melakukan komitmen yang setelah Bu Ani rencanakan tadi? Mungkin saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman-teman guru. Jadi kami bisa saling mengingatkan satu sama lain, Pak. Ya, itu ide bagus sekali Bu Ani. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Ani dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa harus ketakutan, tidak nyaman seperti saat ini, Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Sar untuk waktunya. Perasaan saya menjadi sedikit lega. Semoga kita bisa menjadi guru teladan baik bagi murid-murid kita ya Pak. Ya, amin. Sama-sama Bu Ani. Kalau begitu, saya nanti akan pamit ke ruangan kelas saya ya Pak. Iya, sama-sama Bu Ani. Terima kasih banyak Pak Sar. Salam sehat bahagia untuk Pak Sar. Ya, sama-sama Bu Ani. Terima kasih. Saya senang bisa membantu Bu Ani menyelesaikan masalahnya seperti yang dihadapi Bu Ani saat ini. Ini tadi waktu observasi, saya akan mengajukan pertanyaan untuk Pak Sartono. Yang pertama, bagaimana dan menurut saya, itu kompetensi apa yang harus dikembangkan Pak Sartono dalam praktik coaching tersebut, Pak? Itu kompetensi kehadiran, penuh jadi fokus pada personelnya, bukan masalahnya saja, Bu. Kita lihat gestur wajahnya dan benar-benar hadir bermitra dengan guru. Selanjutnya, kompetensi yang lebih akan dikembangkan oleh Pak Sartono dalam praktik coaching ini apa, Pak? Kompetensi membuat pertanyaan tadi, saya lihat Ibu sudah bagus dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuka kekuatan atau potensi dari guru. Kompetensi yang belum dilakukan adalah kemudian kompetensi sebagai pendengar yang aktif itu loh. Baik, kalau begitu berdasarkan coaching yang sudah Pak Sartono lakukan tadi, menurut pengamatan saya, itu yang pertama yaitu secara keseluruhan proses coaching yang dilakukan Pak Sartono itu sudah bagus. Dilakukan dengan alur tirta, yang mana tujuan identifikasi itu semuanya rasa tanggung jawab, tujuannya itu sudah jelas terpapar dari coaching tersebut. Yang kedua, rencana aksinya itu juga sudah jelas, tadi ada langkah-langkahnya mencari solusi, dan saya juga melihat di akhir sesi tadi itu coaching ada pertanyaan yang mengerucut bagaimana menyimpulkan solusi dari jawaban kunci itu untuk dilaksanakan
menanamkan prinsip-prinsip dan paradigma berpikir coaching seperti sesuai dengan kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, serta berkesinambung yang komprehensif. Dan terakhir, Pak Sartono itu juga sudah melakukan prinsip kemitraan tersebut ya, dari proses kolaboratif dengan coach antara coaching, sehingga proses coaching tersebut itu berjalan dengan lancar dan sukses menurut catatan saya. Ibu, terima kasih atas masukan dan pengamatan Ibu. Semoga bisa bermanfaat buat saya. Ya, terima kasih kembali Pak Sartono. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.